Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkawati Pemulango dari Prodi Kimia kelas A. Yang saya hormati dosen mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1, Bapak Ahmad Kadir Kilo, SPD, MSI. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai simbol-simbol hazard dan bahayanya dan penanganan kecelakaan di laboratorium dan tindakan pencegahannya. Nah, ada 9 simbol tanda peringatan bahaya. Simbol ini dicantumkan pada kemasan wadah atau botol yang berisi bahan kimia berbahaya. Yang pertama itu ada environmental toxin. Simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang dapat meracuni lingkungan, dapat menyebabkan efek jangka pendek atau jangka panjang pada makhluk hidup dan lingkungan, beracun untuk tanaman dan ekosistem air. Yang kedua yaitu toksik. Simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang beracun, dapat menyebabkan efek yang mengancam keselamatan jiwa meskipun dalam jumlah kecil dan dengan paparan singkat. Jangan sampai kontak dengan kulit atau mata. Hindari kontak dengan kulit atau mata. Jangan sampai terhirup atau tertelan. Yang ketiga ada simbol flammable. Simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah yang berisi bahan kimia yang mudah terbakar. Dapat terbakar jika terkena panas, sumber nyala atau nyala api. Hindari sumber penyulut, jaga jarak, pakailah pakaian pelindung. Yang keempat, simbol flammable oxidizer. Simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang mudah terbakar dengan atau tanpa adanya udara atau oksigen, dapat menimbulkan atau meningkatkan kebakaran dengan bahan mudah terbakar lainnya. Hindari sumber penyulut, jaga jarak, pakailah pakaian pelindung. Yang kelima yaitu simbol iritan. Simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, dapat menyebabkan ruam atau gangguan kesehatan jangka pendek atau toksisitas rendah. Jangan sampai terhirup, tertelan, atau membiarkan kontak dengan kulit atau mata. Dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Jangan lepaskan ke lingkungan. Yang keenam yaitu ada simbol long term health risk. Simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang yang bersifat permanen meskipun dengan paparan singkat. Jangan sampai terhirup, tertelan, atau membiarkan kontak dengan kulit atau mata. Yang ketujuh yaitu ada simbol compressed gas. Simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah atau tabung yang berisi gas terkompresi atau bertekanan. Gas mungkin sangat dingin saat dilepaskan. Wadah dapat meledak jika dipanaskan. Jauhi dari sumber panas, hindari kontak dengan kulit atau mata. Yang kedelapan yaitu ada simbol corrosive material. Simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang bersifat korosif, dapat menyebabkan kulit terbakar atau kerusakan mata permanen. Hindari kontak dengan kulit dan mata. Jangan menghirup uap atau aerosolnya. Selalu gunakan pakaian pelindung. Dapat bereaksi agresif dengan logam atau jauhkan dari logam. Dan yang kesembilan yaitu ada simbol eksplosif. Simbol ini dipasang pada kemasan atau wadah bahan kimia yang mudah meledak. Dapat meledak jika terkena panas, sumber nyala, gesekan atau guncangan. Hindari sumber penyulut, jaga jarak, dan gunakan pakaian pelindung. Nah, berikutnya yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan. Sebagai upaya pencegahan dini dari dampak risiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter.
Berikut ini yaitu contoh beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Yang pertama yaitu luka bakar. Penanganannya yaitu jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep Livertran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Yang kedua yaitu kulit terkena asam pekat. Penanganannya yaitu jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Keringkan dan oles dengan salep Livertrans. Yang ketiga yaitu kulit terkena basah kuat. Penanganannya segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep Livertran. Yang keempat yaitu kulit terkena brom. Penanganannya segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep Livertran. Yang kelima yaitu kulit terkena logam natrium. Penanganannya segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset. Lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan Livertran. Yang keenam yaitu kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor, bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya. Kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Yang ketujuh yaitu kulit terkena zat organik. Penanganannya, jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Kedelapan yaitu mata terkena asam atau basah. Penanganannya yang pertama yaitu jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1% menggunakan alat pencuci mata. Kemudian yang kedua, jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Kemudian yang ketiga, jika matanya terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutkan dengan asam borat 1%. Yang kesembilan, yaitu zat padat, zat cair, dan gas beracun. Penanganannya yaitu yang pertama, jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua yaitu jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basah kuat, segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat. Setelah itu minum susu murni. Kemudian yang ketiga, senyawa arsen atau raksa tertelan. Segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Yang keempat yaitu jika gas klor atau brom terisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen. Kemudian berikutnya yaitu tindakan pencegahan kecelakaan. Beberapa asas keselamatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik, hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Kemudian yang kedua, yaitu jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, yaitu lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah siram dengan air, lakukan dengan seksama. Yang keempat, yaitu jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak.
Yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Yang ketujuh, yaitu gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Yang kedelapan, yaitu jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahnya gelas, dan dengan halus putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahnya pipa. Yang kesembilan, yaitu untuk mengencarkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya, sambil diaduk. Jika tidak, kalori yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi, hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Dan yang terakhir adalah pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibanding sandal. Baiklah, itulah materi mengenai simbol-simbol hazard dan bahayanya, dan penanganan kecelakaan di laboratorium, dan tindakan pencegahannya. Saya berharap di video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.